Perkenalkan, nama saya Nanang Nenggolan, NPM 195010015. Dosen pengampu dari Windamani SE MSE. Saya dari Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membawakan tentang risiko kredit yang diambil dari buku Manajemen Risiko. Gambaran umum. Pada umumnya, bisnis kredit masih menjadi sumber utama pendapatan bank-bank di Indonesia. Tujuan pembelajaran: memahami risiko kredit dan mengidentifikasi risiko tersebut. Memahami jenis-jenis risiko kredit. Memahami berbagai kebijakan dan prosedur perkreditan. Memahami proses kredit dan peran sebagai fungsi bidang perkreditan. Mengetahui peran rating kredit. Memahami langkah-langkah di dalam menganalisis pemberian kredit sesuai kaidah 5C dan analisis kredit sebagai salah satu langkah pengelolaan risiko kredit. Memahami penyebab kredit bermasalah dan strategi penanganannya. Mengetahui ketentuan Basel tentang berbagai perhitungan kebutuhan modal untuk menutup risiko kredit dengan pendekatan standar. Mengetahui parameter metode perhitungan kebutuhan modal dengan internal rating Basel. Pemahaman risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit pada bank. Pada aktivitas pemberian kredit, baik kredit komersial maupun kredit konsumsi, terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank karena berbagai alasan, seperti kegagalan bisnis, karena karakter dari debitur yang tidak mempunyai etiket baik untuk memenuhi kewajiban kepada bank, atau memang terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuan kredit. Penentuan besarnya risiko kredit atau lebih dikenal dengan pengukuran risiko kredit, baik pada kredit komersial maupun kredit konsumsi dilakukan dengan pendekatan berbeda. Pendekatan pengukuran individual atau transaksional lebih umum dilakukan pada kredit korporasi atau komersial, antara lain dengan menggunakan sistem rating. Sementara pada kredit konsumsi, untuk mengukur besarnya risiko kredit, pada umumnya dilakukan pendekatan portofolio. Kategori kredit. Jenis kredit yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut menurut jenis aktiva. Pertimbangan utama dalam penentuan struktur kredit adalah jenis aktiva yang dibiayai, atau aktiva lancar atau aktiva tetap. Kegunaan kredit tersebut dalam usaha debitur, yaitu 1. Kredit investasi. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang digunakan untuk keperluan investasi. 2. Kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja operasional perusahaan. Tujuan kredit. 1. Kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk meningkatkan volume usaha atau penjualan atau produksi dan menghasilkan arus kas untuk keuntungan pemilik usaha dan untuk membayar kewajiban kredit. 2. Kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk konsumsi dan tidak bersifat produktif. Jangka waktu. 1. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu paling lama 1 tahun. 2. Kredit jangka menengah merupakan kredit yang memiliki jangka waktu paling lama 1 tahun. 1 sampai 3 tahun. 3. Kredit jangka panjang merupakan kredit dengan jangka waktu pengembalian di atas 3 tahun, pada umumnya merupakan kredit investasi. Jenis dana yang diberikan, tunai atau non-tunai. 1. Cash loan atau kredit tunai adalah kredit dengan dana langsung dicairkan kepada nasabah. 2. Non-cash loan adalah kredit yang tidak secara langsung ditarik dalam bentuk tunai, tetapi dalamnya terkandung adanya suatu kesanggupan untuk melakukan pembayaran di kemudian hari. Jenis valuta kredit. Kredit valuta rupiah. Pinjaman juga diberikan dalam mata uang rupiah yang secara umum diberikan perbankan
untuk para debitur yang mengajukan permohonan kredit. 2. Kredit valuta asing, pinjaman yang diberikan dalam mata uang asing pada umumnya dalam valuta US dollar. Proses manajemen risiko kredit. Bank menentukan langkah mitigasi melalui proses pengendalian risiko sampai level sesuai risk appetite bank dan menentukan besarnya modal untuk menutup risiko yang bersedia diambil bank. Identifikasi risiko kredit. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti aktivitas perkreditan, aktivitas treasure, dan aktivitas investasi. Pembiayaan perdagangan atau trade finance. Pengukuran risiko kredit. Risiko kredit diukur dengan mengukur risiko inherent, yaitu risiko yang melekat pada aktivitas perkreditan. Pengelolaan risiko kredit. Pengelolaan atau mitigasi risiko kredit dilakukan agar risiko kredit tidak melewati tingkat limit yang sudah ditetapkan sesuai dengan risk appetite bank. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam analisis kredit antara lain bersifat proaktif atau aktif dan bukan reaktif, mencakup seluruh aktivitas fungsional atau kegiatan operasional, menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia, menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensi dan risiko tersebut. Kebijakan dan prosedur perkreditan. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam menetapkan kebijakan perkreditan, yaitu asas likuiditas. Bank harus dapat diperhatikan dalam menetapkan kebijakan perkreditan nasabah. Asas solvabilitas. Bank dapat melakukan pertumbuhan perkreditan sesuai dengan kemampuan mengumpulkan dana pihak ketiga dan sejauh mungkin menghindari risiko kegagalan kredit. Asas rentabilitas. Bank harus memperoleh laba secara optimal sesuai risiko yang diambil dan modal yang dipergunakan. Yang perlu diwaspadai dalam kebijakan perkreditan yang berpotensi menimbulkan risiko kredit adalah bahwa kebijakan perkreditan bank tidak lengkap. Isinya tidak sesuai dengan praktik terbaik atau best practice. Belum sepenuhnya dikomunikasikan pada jajaran organisasi yang belum menguasai kebijakan tersebut, sehingga mereka dapat memahami isi dari kebijakan tersebut. Proses perkreditan. Inisiasi. Kualitas kredit dapat dijaga apabila pada tahapan awal proses inisiasi hingga pemutusan kredit dilaksanakan dengan teliti dan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Analisis kredit. Pada proses analisis kredit, analisis memperhatikan faktor internal debitur. Artinya, faktor yang inherent ada pada debitur yang bersangkutan. Faktor awal penilaian kelayakan kredit. Faktor internal debitur. Faktor internal debitur, tujuan kredit dan sumber pembayaran. Selanjutnya karakter debitur. Kualitas manajemen, pengalaman, pendidikan. Lalu profil risiko terkini dari debitur. Selanjutnya aspek legal dan agunan. Kinerja historis, analisis rasio keuangan. Penilaian kinerja historis dapat dilakukan dengan analisis keuangan berdasarkan beberapa teknik keuangan sebagai berikut. Analisis rasio keuangan. Analisis rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas, analisis vertikal, analisis horizontal. Faktor eksternal debitur. Faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar kendali perusahaan debitur. Prinsip 5C.
Pada analisis dengan metode 5C, kelayakan dapat dilihat dari 5 faktor utama, yaitu 1. Karakter, menilai karakter nasabah, kemauan untuk membayar kewajiban pada bank. 2. Kapital, menilai kemampuan membayar kewajiban dari debitur. 3. Kapital, menilai besar modal yang dimiliki dibanding dengan jumlah utang. 4. Conditions, menilai kondisi ekonomi di mana debitur menjalankan usaha. Dan kelima, kolateral, menilai ketersediaan agunan sebagai cara lain untuk pelunasan agunan. Sumber pelunasan. Pada pelunasan kredit yang utama adalah arus kas atau cash flow dari aktivitas usaha. Sumber pelunasan lainnya yaitu operating cash flow, refinancing, likuiditas usaha. Aspek keuangan. Sumber informasi keuangan yang digunakan untuk melakukan analisis keuangan adalah hasil dari analisis kebutuhan investasi dan modal kerja, hasil dari pemasaran dan analisis aspek teknis. Aspek yuridis atau hukum dan agunan. Aspek hukum menilai masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Hal ini perlu dilakukan agar bank tidak berhubungan dengan perusahaan yang rentan terhadap masalah hukum di kemudian hari. Pengikat agunan kebendaan tergantung jenis agunan, yaitu 1. Hak tanggungan, 2. Gadai, 3. Fidusia, 4. Kesi piutang. Persetujuan kredit. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian kredit adalah perjanjian kredit harus sesuai dengan tujuan penggunaan dana kredit. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu disertai pembayaran bunga sesuai yang diperjanjikan atau pembagian hasil. Selanjutnya, sebagai penjagaan apabila debitur tidak membayar kewajiban, bank pada umumnya mensyaratkan penyerahan agunan yang harus diikat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan suku bunga kredit atau loan price. Penetapan suku bunga kredit atau suku bunga atau loan price atas dasar RBP mempertimbangkan unsur 1. Biaya dana masyarakat, 2. Biaya regulasi, 3. Biaya overhead baik untuk maksud penghimpunan dana maupun biaya proses kredit. 4. Biaya premi risiko, 5. Biaya modal, dan 6. Margin keuntungan bank. Manajemen kredit bermasalah. Pengelolaan kredit bermasalah dimaksudkan untuk meminimalkan tingkat kerugian bank melalui restrukturisasi atau likuiditas perusahaan. Penggolongan likuiditas pembiayaan berdasarkan PBI nomor 13 PBI 2011. Penilaian kualitas pembiayaan digolongkan menjadi 5 jenis kolektibilitas, yaitu 1. Lancar, 2. Dalam perhatian khusus, 3. Kurang lancar, 4. Diragukan, 5. Macet. Penyebab kegagalan dalam pemberian kredit. Kegagalan dalam suatu transaksi pemberian kredit dapat disebabkan oleh berbagai macam kejadian, antara lain lambat dalam mengambil tindakan likuiditas sesuai perjanjian, informasi kredit untuk mengembalikan keputusan tidak lengkap, tekanan persaingan usaha, kurang memiliki kemampuan teknis, ketidakmampuan seleksi dan risiko. Penagihan atau collection.
Teknik penagihan perlu memperhatikan cara komunikasi selama melakukan penagihan dan menentukan cara perilaku untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi selama negosiasi berlangsung dengan tipe debitur yang berbeda sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan bagi semua pihak sesuai dengan kebijakan bank yang berlaku. Pengelolaan kredit bermasalah. Penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berbagai pilihan, seperti 1. Risk handling adalah suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok kredit. 2. Risk conditing adalah metode penyehatan kredit. 3. Risk culturing adalah tindakan bank kepada nasabah antara lain dengan cara memberikan kredit tambahan pada nasabah. 4. Kombinasi merupakan kombinasi dari upaya risk carding, risk conditioning, risk carding. 5. Likuiditas jaminan. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikat baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua kewajibannya. Perhitungan kecukupan modal untuk menutup risiko kredit. Bank Indonesia baru mengeluarkan PBI mengenai perhitungan kecukupan modal untuk menutup risiko kredit menggunakan pendekatan standar, yaitu melalui SEBI nomor 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011. Pendekatan standar. Dalam pendekatan standar, peningkat kredit ditetapkan oleh lembaga pemerintah eksternal yang sudah diakui oleh Bank Indonesia sesuai SEBI nomor 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011. Penetapan bobot risiko eksposur dilakukan berdasarkan kategori portofolio sebagai berikut. Tagihan kepada pemerintah, tagihan kepada entitas sektor publik, tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional, tagihan kepada bank, tagihan kepada korporasi surat berharga yang memiliki peringkat jangka pendek, tagihan yang tidak didasarkan pada peringkat, penilaian kredit oleh pihak eksternal. Kriteria yang harus dipenuhi oleh lembaga rating eksternal adalah sebagai berikut. Objektivitas, independen, transparansi, sumber daya yang mencukupi, kredibilitas. Mitigasi risiko kredit. Untuk transaksi dengan agunan, nilai agunan diperkenalkan untuk mengurangi eksposur risiko terhadap suatu counterparty ketika mengetahui memperhitungkan kebutuhan modal. Internal rating based atau IRB. Pendekatan IRB mengukur risiko berdasarkan internal rating yang telah dimiliki oleh bank. Parameter. Komponen risiko pada pendekatan ini adalah 1. Probability of default atau PD adalah besarnya kemungkinan debitur mengalami wan prestasi atau tidak mampu mengembalikan kewajiban baik pokok maupun bunga pinjaman. 2. Loss given default atau LGD adalah estimasi potensi kerugian bank jika terjadi wan prestasi. 3. Expose at default atau EAD adalah estimasi besarnya ekspos kredit pada saat terjadi wan prestasi. 4. Efektif maternity atau M adalah sisa jangka waktu kredit atau instrumen kredit. Demikian presentasi saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih.